Selamat malam gengs, kita akan belajar struktur data pada hari ini. Nanti santai-santai aja ya, soalnya kan kita sesama mahasiswa juga, nggak ada dosen. Saya coba eh, untuk melihat dulu ya di sininya. Dari awal. Oke. Nah, udah familiar ya sama Java ya sebelumnya ya? Atau Sudah Kak. oke sudah ya, sama bahasa pemrograman juga. Nah, jadi kita disuruhnya sih pakai NetBeans ya. Tapi saya masih pakai VS Code sih. Mungkin nanti kalau untuk pengerjaan tutorial mungkin saya download NetBeans kali ya. NetBeans tuh maksudnya kayak gini. NetBeans. NetBeans IDE. Dia pakai yang kayak gini. Agak lama juga ya NetBeans ya. Atau bisa langsung kayak gini. Ini bisa langsung aja kalau misalnya mau download tinggal download. Lihat OS-nya mau yang mana. Ini pakai Snap sih kalau Linux ya. Atau kalau yang base Debian juga bisa pakai Deb. Bisa ke sini. Apa NetBeans nanti nggak apa-apa sambil download aja. Terus habis itu kita akan belajar tentang struktur data di mana ada namanya tipe data. Nah, tipe data itu apa sih? Tipe data itu seperti jenis-jenis data yang akan kita bisa input gitu loh. Kita lihat aja di sini. Nah, kita ada yang primitif nih, tipe data dasarnya. Primitif itu maksudnya ya nggak macam-macam gitu, emang paling dasar lah. Tipe data paling dasar ada null. Null itu adalah tidak ada value-nya gitu ya. Null gitu. Tapi bukan berarti nggak ada, bukan nol ya, tapi nol. Jadi bisa bisa tipe data lain-lain tapi yang nggak ada isinya gitu. Jadi tidak memiliki nilai pada memori gitu. Misalnya kalau di sini in a null, dia nggak bisa integer. Bentar, integer gitu. Nah, dia integer a 0 gitu. I nya mesti kayak gitu. Terus habis itu kalau misalnya string b 0, itu bisa kan 0. Udah. Kalau misalnya itu sistem out print a b gini, kalau misalnya di run, udah tahu kan ya untuk ngerun program Java ya. Gampangnya gini aja, kalau misalnya Java yang terbaru dia nggak usah pakai compiler, dia langsung aja Java tes Java gitu, keprint kan 00 gitu. Kalau misalnya diubah ya misalnya a ini adalah a misalnya gitu, ini adalah b. Sebentar,
Kalau string kalau ini nggak bisa ini harusnya 132 misalnya gitu. Ini adalah B gitu. Baru ke print tuh. Ini 132, ini adalah B gitu. Jadi satu kali tipe data ini cuma bisa di print sesuai dengan tipe data yang udah di state di awal. Sebentar ya. Jadi gitu. Terus habis itu misalnya boolean. Kalau boolean itu kan true or false ya. Dia bisa null juga kalau di Java. Boolean C sama dengan null. Sana gitu. System out print line C. Kalau di tes Java dia null gitu. Kalau float itu yang bukannya yang koma ya gitu ya. Kalau karakter itu dia cuma satu huruf tipenya gitu. Dia bisa true or false, boolean. Dia ini juga kok di sini harusnya sih harus pakai huruf besar ya, nggak boleh huruf kecil ya. Kelas boolean. Kalau misalnya huruf kecil mungkin langsung true gitu. Nah, bisa kan? Kalau misalnya mau nggak pakai itu masih abstrak gitu datanya, kayak gini juga bisa nih. Langsung boolean aja. Jadi kalau misalnya mau di print C-nya nggak bisa, soalnya nggak bisa belum di state ini true or false gitu. Gitu. Sampai sini aman lah ya. Aman Kak. Siap. Terus habis itu ada integer. Integer itu adalah ya angka gitu pada ininya ya. Dan ternyata kalau misalnya null itu dia cuma bisa di state dengan ini, dengan huruf besar semua gitu ya. Tuh. Sedangkan kalau misalnya yang udah ini, yang udah ada yang beneran integer gitu ya, dia bilangnya bukan integer tapi in gitu. Misalnya kayak gini nih. Lebih disingkat aja gitu ya Kak. Ya disingkat jadinya. Tapi sebenarnya beda nanti artinya. Kalau in A sama dengan 1 misalnya gitu. Sistem misalnya kayak gitu. 1. Sedangkan kalau misalnya kita tulis integer yang gini, apakah bisa? Ternyata bisa juga gitu ya. Jadi bisa ada dua versi gitu ya. Cuman tadi kalau misalnya in kayak gini, kalau dikasih 0 dia nggak bisa. Dia ada error gitu loh. Cannot be converted to in gitu, 0 itu. Mismatch type. Nggak bisa ke 0. Dan n 0 nggak bisa gede juga. Jadi kalau mau 0 dia kayak begini. Baru bisa 0. Karena ininya jadi kelasnya integer, extend number. Intinya kalau misalnya mau dikasih state angkanya ya pakai yang in ini yang kecil ini. Nah gitu. Yap. Nah kalau in itu kan dia angka ya, cuma kalau misalnya long itu dia lebih ini lagi, lebih panjang lah angkanya. Coba kita coba ya long volume ya. Long tipe datanya volume 30L gitu. Ada error apa?
System print system out print in volume. Kita cek dulu. Nah, bisa kan? 30L. Ini L, kalau long tuh ada L yang artinya long gitu. Jadi integer yang panjang gitu. Yang maksudnya panjang tuh banyak sampai belakang gitu angkanya. Nah, terus habis itu ada floating point nih, ada double, ada float. Bedanya apa? Kalau misalnya floating point itu double. Kalau 32 bit, kalau 64 bit itu double tuh. Kalau 32 bit float. Ini sebenarnya kalau misalnya secara memori mungkin ada efeknya gitu ya. Cuman kalau misalnya untuk penulisan begini aja. Ya, biar gampang. Double itu nggak ada F-nya. Kalau float ada F-nya belakang gitu. Sama kayak long tuh. Long kan ada L nih. 30L gitu, long volume. Yap. Kita coba ya. Double nilai sama dengan 3,7 gitu, 3,6. Terus habis itu tinggal ini aja. Sistem outprint nilai. Gampangnya gitu. 3,6. Kalau misalnya float ada F-nya gitu. Nilai 2. Jadi sama 3,6 juga. Kasih beda deh biar enak. Nah, gitu. Intinya gitu tipe data ya. Terus habis itu intinya float sama double tuh kalau misalnya gampang itu yang koma-koma lah gitu. Kalau karakter dia cuma satu. Dia itu karakter itu cuma satu huruf gitu. Kalau nono ini artinya ada karakter apa gitu. Kita nanti coba deh. Misalnya tipenya char gitu. Char A sama dengan misal A gitu ya. Ada char B sama dengan misalnya gini. Sama-sama A ini keluarnya. Karena ini adalah ASCII code ya. Kode ASCII untuk karakter A gitu. Unicode nih. 0041. Kalau misalnya 2 gitu berubah. Jadi B. Kalau misalnya 8, 6 jadi F gitu. Yang satunya tuh A gitu. 61 A. Kalau 60 apa? Nanti beda lagi. Jadi Unicode aja gitu. Jadi bentuknya backticks. Nah, terus karakter juga bisa buat satu ini nih, satu angka gini ya. Coba kita lihat ya. Char C sama dengan 77. Nah, gitu. Tipe. Nah, jadinya karakternya keberapa ini? 55 ya. Kalau misalnya tulisan 55, nanti keluarnya apa gitu. Tapi bukan ini, bukan apa? Bukan beneran 55. Kalau mau 55 dia harus in C 55. Bener 55 gitu. Nah gitu. Dia keluarnya 7.
Kalau misalnya 50 gitu, dia keluarnya lain lagi. 2. Entah itu dari mananya itu nanti saya mesti pelajarin lagi sih. Tapi pokoknya cara itu cuman bisa satu, keluarnya tuh satu huruf gitu. Antara UID atau karakter atau misalnya 50 itu ada aturannya lah. Kenapa cara ini keluarnya 50. 52 maksudnya kalau ditulisnya 50. Terus habis itu ada string. Kalau string paling gampang sih. Misalnya ini string. Apa bedanya string sama karakter? Kalau karakter tuh cuma satu huruf doang. Dan ini string tuh kalau nggak salah tuh harus double apostrofis gini. Maksudnya double apa namanya? Ini nih. Nggak boleh satu gini. Coba ya kalau satu bisa nggak? Saya adalah anak UT misalnya. Dia nggak bisa dia harus karakter. Kalau dua gini, kok mau atasnya baru bisa. Kita lihat. Nah, saya adalah anak UT gitu. Gitu. Kalau string dia kayak ngomong biasa aja gitu. Kayak nulis biasa aja. Nah, terus habis itu tipe data abstrak nih. Abstrak itu maksudnya gimana? Abstrak itu adalah belum di-define gitu. Misalnya kayak gini nih. Ini method ya, static ini ya. Tapi nanti bisa di pilihan gandanya gampang kok. Di tes formatifnya. Tapi intinya ini method gitu. Static. Ada apa aja sih method? Misalnya gitu ya. Metodenya ada apa aja? Misalnya static void. Void itu tidak mereturn hasil apa-apa gitu. Set. Terus habis itu public static void, ada static void juga. Ini kursornya gini banget ya. Terus habis itu metode di Java, Codepolitan. Ini ada static void. Coba kita cari ya, arti apa tuh? What is static in Java? Same variable. Static keyword ya. Ini tuh bisa ada public, static. Bedanya apa? Nanti kita bisa pelajarin bedanya ya. Tapi kalau di suku data ini kita nggak sampai segitunya sih. Kita cuman tahu kalau static itu ada metodenya gitu. Static string name. Gitu. Kayak semacam sintaksnya lah gitu. Sintaksnya dalam Java. Tapi ada artinya. Nih, memberikan izin kepada kelas lain untuk memanggil variabel pada static tersebut gitu. Nah, terus habis itu kita langsung kita coba ya, kelas user data nih, public class. Di sini nih biasanya nih. Public class static string name. Public class test 2 misalnya. Atau user data boleh lah. Ini harus nyambung ya kalau misalnya nama kelas. Kalau nggak nyambung nanti ngaco. Atau misalnya nggak usah public juga apa, kelas gitu, kelas user data. User data is never used. Static int age misalnya gitu.
address. Dia ini interface, maksudnya bukan interface ya, maksudnya kayak semacam abstraksi gitu. Ini belum di define, dia baru define. Oh, kalau di user data tuh ada name, ada age, ada address, tapi dia belum di define ini name-nya siapa, age-nya siapa, address-nya siapa, itu belum gitu. Jadi gitu, jadi kayak lihat di sini. Jadi kelas ini penampung konstruktor. Konstruktor tuh ini maksudnya ini nih, satu baris ini nih. Konstruktor ini banyak nih, ada 3. Deklarasi kelas. Nah, habis itu sampai segitu dulu. Gimana? Sampai sini aman? Kita coba ngerjain tes. Aman Kak, aman. Aman lah ya. Kita coba kerjain tes formatif Pak ya. Aman Kak. Siap. Nah, tes formatifnya. Jadi ada variabel hasil nih. Ini pertanyaannya agak gimana gitu ya. Soalnya dia harusnya kan hasil 0 gitu. Integer hasil 0 gitu. Tapi karena menurut sintaks 0 itu harus huruf kecil. Ini harusnya hasilnya integer hasil sama dengan 0 gitu ya. Variabel hasil. Jadi harusnya yang jawabannya kan D nih. Tapi kalau misalnya mau yang lebih sesuai, sebenarnya variabelnya hasil kan, karena yang ditanya hasil. Tapi karena yang benar sintaksnya D, ya udah kita jawabnya D gitu. Padahal ini status ya, bukan hasil ya. Gitu. Terus habis itu kemudian nomor 2, menggunakan program Java ini status nih, boolean status atau yang mana? Boolean ini bukan ya. Status boolean. Jadi harusnya boolean status ini untuk variabel status. Ini apa namanya? Semacam abstraksi juga ya. Abstraksi itu maksudnya yang belum di define. Boolean status misalnya gitu. Nah, bisa kan? Dia belum di define. Berarti dia D. Terus habis itu ada variabel total yang bertipe integer. Dan itu ada 2 jawabannya nih. Kenapa? Ini sama nih tulisannya nih. Berarti A, B atau C nih. Gitu. Ada B, ada C. Nah, terus variabel nilai yang bernilai 3,65. Nah, jelas aja kalau 3,65 ada komanya, berarti itu floating point antara double atau float. Tapi kalau double atau float termasuk dalam floating point, berarti jawabannya C. Gitu. Terus habis itu deklarasi coding ya. Jadi intinya ini adalah cuma 1 karakter nih. Cuma 1 huruf. Berarti char. Berarti karakter declarationnya. Gitu. C. Terus habis itu, nah, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini panjang nih tulisannya. Terus ada koma atasnya 2 nih. Nah, terus habis itu berarti ini adalah string. Ini C. String provinsi sama dengan. Jadi provinsi ini adalah variabel gitu. Bisa nama apa aja, terserah kita. Terus habis itu, nah, pemrograman Java termasuk bahasa pemrograman yang berorientasi objek, karena ada namanya nih
Object Oriented Programming. Nah, ini OOP nih. Pemrograman berorientasi objek. Jadi ada objeknya, nanti bisa di state objeknya terus bisa dipanggil gitu. Intinya gitu. Ada kelas, ada ini lumayan kompleks sih kalau misalnya baru belajar ya. Tapi ini nanti bakal kalau misalnya kita ganti bahasa ke JavaScript, ke React, framework gitu, atau bisa ke C++, ke C. Java itu kalau misalnya udah belajar Java lebih enak gitu. Karena dia lebih udah lengkap gitu. Nah, terus habis itu berorientasi objek ya, jawabannya 7B. Terus habis itu 8 in edge. Berdasarkan coding berikut, kesalahan yang pembuatan variabel ini adalah peran. Nah, ini kalau misalnya lihat dari sini, kenapa ada yang salah nih? Yang salahnya ya nggak sesuai dari kelasnya gitu. Kalau misalnya peran yang pasti antagonis gitu, atau string apa gitu, string protagonis misalnya. Kalau S tuh nggak nyambung gitu, jadi jawabannya D yang kesalahan gitu. Jadi dalam satu kelas tuh mesti satu tema lah gitu. Terus habis itu teks statik termasuk dalam method ya. Tadi udah disebut ya. Statik itu method. Penjelasan lebih lanjutnya itu mesti dipelajarin lagi. Terus habis itu kemudian coding berikut yang termasuk kelas adalah bagian-bagian badannya adalah yang nomor 2. Jadi ini cuman statement dari kelas. Ini tutup kurawal aja. Ini buka kurawal, tutup kurawal. Tapi yang badannya sebenarnya adalah yang nomor 2, yang D. Gitu. Termasuk belum terlalu susah sih. Mungkin selanjutnya mungkin agak lebih susah sih. Gimana, ada yang mau bertanya dulu kah? Mungkin kita lanjut dulu ya. Nanti saya paling sampai jam 22 kita selesaikan dulu ya. Soalnya nanti ada kegiatan lain. Oke. Terus kemudian sebentar. Nah, terus kita akan lanjut menuju array. Nah, array ini maksudnya apa? Maksudnya seperti kumpulan dari data-data atau nilai-nilai dalam satu variabel gitu ya. Nah, tipe jenisnya berderet nih. Misalnya array itu satu dimensi nih. Ada segini, kayak table aja gitu, kayak mungkin kalau misalnya pernah belajar matrix gitu ya. Cuman ada bedanya ya. Kalau array itu dia, coba kita lihat ya. Java array can contain different data type. Nih. Kalau misalnya di Java itu dia bisa ini. Bisa primitif atau bisa non primitif yang reference of a class gitu. Jadi nge-refer ke kelasnya gitu. Kalau mix bisa nggak?
ada specialized structure atau unions untuk store mixed data type. Mix itu maksudnya tahu-tahu ada string, tahu-tahu ada karakter, tahu-tahu ada integer gitu. Tapi itu nanti. Nah, terus habis itu kita lihat di sini satu dimensi berupa string. Dia ada string nih. 1 Australia, Ceko, Jepang, Indonesia, Kanada. Satu baris doang. Kalau 2 dimensi gampang kayak table gitu. Dia ini E0, E1, E2, E3, ke 4. Nah, kalau misalnya Java itu dia indeksnya selalu dari 0. Nggak kayak R ya. Kalau dulu kita belajar R, itu dia indeksnya dari 1. Sedangkan kalau Java tuh indeksnya dari 0. Dan bahasa pemrograman lain kebanyakan itu indeksnya dari 0. Kalau ngitung ya. 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Ini juga E00, E01, E02, E03, E04 gitu. Kalau misalnya kayak matriks sih sebenarnya, mirip sih. Jadi kayak kalau 22 di sini 2, 2, 22 gitu. 4, 3, berarti 3, 4 gitu. Jadi awalnya tuh baris kolom gitu. Yang nyebutnya. Baris kolom. Nah, gitu. Terus habis itu ada elemen array nih. Pengalamatannya nih. Dia ada alamatnya secara hex ya, hexadesimal. Jadi ini pengalamatan untuk setiap arraynya. Sebenarnya nggak sampai segitu banget sih, dibahas nanti pas di tes formatif. Tapi intinya sekilas-sekilas aja ya. Nah, terus habis itu kita lanjut ya. Ada satu dimensi. Nah, deklarasinya gini caranya. Harus pakai ini nih. Tanda apa? Siku ya. Kurung siku ya. Nah, terus kalau misalnya di Java, kalau yang udah tahu pasti kalau misalnya nama file itu harus sama nama kelas yang paling utamanya gitu. Misalnya kalau kita bisa bilang array 1 dimensi Java gitu ya. Dia harus public class array 1 dimensi nih. Gitu. Habis itu public static gitu ya. Ntar habis itu out in misalnya gitu ya, new in. Terus habis itu ini baru di state nih, kita ada array sebanyak 5 isinya gitu, tapi isinya belum ada. Kalau kita print system out println misalnya gitu, keluarnya apa? Bukan Java ya, array 1 dimensi Java. Keluarnya adalah kayak begini. Dia belum kelihatan. Kalau misal A01 gitu, indeks bukan 0, dia keluarnya 0. Kalau indeks 1 keluarnya 0 juga. Jadi belum ada isinya. Nah, kalau misalnya A0 sama dengan ini, misalnya saya ada anak OT. A1 ini. Misalnya gini ya. Ntar dulu. Oh, dia nggak bisa int dia. Nggak bisa. Karena di awalnya udah int. Kalau di Java repotnya gitu. Tapi jadi bagus. Jadi kalau debugging nanti lebih gampang. Repotnya kalau misalnya kita udah state int, kita nggak bisa sembarang data type gitu. Int ya int aja gitu. Integer maksudnya. 15 misalnya. 20. Harus kita misalnya kalau misalnya print A0,
Pasti keluar 15. Tengok dong, 15 A1 20 A2 50. Nah, gitu. Terus kita coba lihat ya di sini ya. NetBeans-nya udah ada nih. Coba kita sekalian kita install NetBeans kali ya. Download. Gampang kok kalau misalnya di Linux, gampang installnya gini aja sih. Harusnya nggak ada error sih. Kita coba ya. Nah, udah kan. Terus habis itu langsung dipanggil aja NetBeans. Nah, Apache NetBeans. Apache. Kita lihat bisa kebuka nggak? Set. Loading. Kita sambil nunggu ya. Jangan error lagi. Oh, nggak bisa. Kita langsung aja ke dokumen UT Java misalnya, open project. Come on. Dia kayaknya ngaco deh. Soalnya dia ada ininya. Dia bisa dipencet tapi kayak masih debugging sedikit. Java Net. Aneh. Kita coba sekali lagi. Kayaknya ada yang salah deh. Nanti deh. Nanti saya coba-coba lagi. Nah, terus habis itu kemudian intinya arahnya itu begitu. Jadi di store gitu loh. Ini ada 5. Kalau misalnya ini 10 gitu. Misalnya kalau misalnya A10 A9 deh. Nggak bisa sampai 10 ya. 100. Karena kan dari 0. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu total 10. Jadi mulainya dari 10 dari 0. Misalnya dari 100 nih. 100. Indeks 9 itu keluarnya 100. Kalau misalnya ini 10, dia pasti indeks out of range gitu. 10 misalnya. Atau dia ke state juga ya. Tuh kan. Indeks bound length 10 gini. Harusnya 10. Kalau misalnya 11 baru bisa. Nah, kan baru bisa. Gitu. Nah, terus habis itu deklarasi awal nih. Misalnya kayak gini nih. Dia langsung dideklarasi. Dia nggak cuma kayak new in gitu. New in 11. Tapi dia langsung misalnya ya string A sama dengan langsung deklarasi aja. Saya adalah anak UT gitu. Berarti kalau misalnya string yang ke pertama, berarti keluarnya adalah saya. Salah. Adalah maksudnya. Adalah. Kalau misalnya 3 adalah UT keluarnya. Gitu. Jadi 0, 1, 2, 3 gitu. Jadi langsung di state. Jadi nggak new in dulu gitu. Ini langsung di deklarasi nih. Terus menampilkan isi array. Kalau ini dia
pertama di new string dulu, cetak A, habis itu cetak A0 sama dengan apa, cetak 1 sama dengan apa. Jadi nggak biar lebih readable mungkin ya. Jadi gitu. Terus habis itu kalau misalnya kedua berarti sistem out printin yang cetaknya A1. Sedangkan kalau misalnya menampilkan seluruh urutan array itu dia pakai for loops. Kalau ada yang udah pernah familiar ya, pernah belajar for loops itu adalah loops itu adalah pengulangan dalam pemrograman di mana kita bisa iterasi setiap indeks yang kita tentukan gitu. Misalnya kalau i kurang dari 5 berarti 0 sampai 4 gitu indeksnya gitu. Kalau ini 0 gitu misalnya ya. Coba kita coba ya. Kita string aja ya, string new string misalnya 5 gitu ya. A0, A1 2025 misalnya. Terus habis itu kita langsung aja for in i sama dengan 0. Sana gini nih. Terus i kurang dari a length. A length itu maksudnya length panjang dari si a. Kalau kurang dari panjang si a itu kita tetap iterasi. Tapi kalau misalnya sudah melebihi itu iterasinya habis gitu. Jadi print i gitu. Coba kita lihat ya. Coba kita coba. Nah, saya adalah anak UT 2025. Jadi langsung ke print semua. Kalau misalnya ini kita pakai namanya website Python tutor. Salah. Kita pakai ini biar lebih jelas kelihatannya kayak apa. Nah, misalnya kayak gini ya. Java. Loading. Nah, sekarang gini. Pertama string dulu nih, 000 nih, masih 0 nih semuanya. Terus habis itu K0 A saya gitu. A0 saya, baru masuk ke saya nih. Di set lagi A1 adalah Terus habis itu anak UT 2025. Terus for i nih. I-nya 0 nih sekarang nih. Sekarang kita iterasi pertama. Sistem print A 0 dulu. I-nya yang 0 nih. Print A 0, kita print saya. Terus I-nya menambah nih, I++. I++ itu artinya nambah. Kalau I minus juga nanti bisa. Saya adalah anak UT 2025. Selesai deh. Nah, kalau misalnya begini. I-nya dari 5 deh, tapi I-nya minus. Bisa nggak? Tapi harusnya ngaco sih kayaknya. Ngaco kan? Jadi I-nya itu lebih dari harusnya. I lebih dari A length. Kita coba ya. Kayaknya salah juga sih ini. Enggak, bukan begitu caranya. Pokoknya I minus ini bisa turun dia. Misalnya ini sama dengan dulu aja deh, sama dengan 5 gitu ya. Terus habis itu I minus. Boolean. In cannot be convert. Oh, ini I-nya gini ya. Class expected. Kita yang lain dulu deh. Oh, sama dengan harusnya.
Gini nih. For i sama dengan 5 atau kurang dari ya. Lebih dari 0. Nanti bisa diatur lah. Pokoknya kalau i minus minus itu dia kurang. I sama dengan 5. I lebih dari 5 gitu. Lebih dari 0 mungkin ya, coba ya. Oh, dia coba kalau 4. Nah, ini bisa nih kayaknya. Saya adalah anak UT 2025. Terus for i-nya 4 nih. Minus habis itu kita dari 2025 dulu yang di print. Terus habis itu UT anak adalah sayanya nggak ke print karena dia kalau 0 dia nggak dimasukin. Kalau mau dimasukin dia pakai sama dengan antara gini atau gini ya. Coba kita coba ya sintaksnya. Nah kalau gini dia sayanya ke print. Nah karena dia ada sama dengannya di sini kayak lebih besar sama dengan gitu. Jika sampai pokoknya ini sampai mananya gitu loh. Sampai berarti ini awalnya titik awalnya apa? Kalau for loops itu. Terus habis itu ini sampai mananya? Ini increment atau decrement? Gitu. Nah, gitu paling. Intinya gitu ya. Bentar lagi selesai nih. Coba kita percepat kali ya. Nah kalau ini dengan input keyboard nih arraynya, dia pakai scanner input new scanner system in gitu. String negara system out println. Ini cuma print doang. Habis itu system out dia ngeprint dulu ke mana, ke i ke berapa for i. Terus habis itu negara i ini, negara yang ke i yang di sini, negara yang ke i itu input next line. Nanti kita bisa coba lah ini. Pokoknya di input satu-satu intinya. Si arraynya si negara ini, array string negara ini di input satu-satu pakai ketikan kita yang langsung di komputer. Nah terus habis itu nama negara ke 1. Ini yang bakal ditampilin yang udah ke input apa aja gitu. Nantilah itu. Ini masih banyak gak? Oke, lanjut aja dulu ya sampai berapa menit lagi nih. Nah, 2 dimensi nih. Kalau 2 dimensi gampangnya gini. Tadi kurung sikunya 1, ini kurung sikunya 2. Jadi 2 dimensi gitu. Nah, jadi habis itu kalau ini kayak misalnya E00 itu 3. Kalau E ini berarti E012, E22 berarti 3 juga. Kalau ini 10 berarti E01234441 gitu. 41 berarti 10, 14 14 gitu. Kalau misalnya di sini dia 0123 012 328 gitu caranya. Jadi dari baris ke kolom, baris kolom gitu. Nah gitu. Terus habis itu deklarasi array dengan nilai awal ya. Nah ini kayak tadi arraynya dideklarasi dengan nilai awal. Jadi ada kurung kerawal yang besar, ini yang besar dulu, baru yang kecil yang di dalam. Oh ini yang baris ini nih. Ini rumusnya kayak begini.
bukan rumusnya ya, sintaksnya. Dia ada kurung kurawal N1, N2, N3, terus K1, K2, K3 sampai K5 gitu. Koma baru ini. Nah, terus habis itu akhirnya jadinya kalau misalnya string kayak begini, keluarnya kayak gini nanti arraynya. Array 2 dimensi. Mencetaknya mesti satu-satu. Kalau misalnya di define satu-satu gitu ya. Kalau kayak yang tadi kan langsung di ini ya. Langsung di apa? Deklarasi di nilai awalnya kayak gitu. Kalau ini biar bisa readable, bisa kelihatan oh ini yang 01 yang mana, oh yang 12 yang mana gitu. Baris kolom, baris kolom. Gitu. Terus habis itu nah kalau ini dia kalau misalnya kita array 2 dimensi, kita for loopsnya ada nested loops namanya. Jadi for dalam for. I itu buat si kolom, J itu buat si I itu buat si baris, J itu buat si kolom gitu. Kolom baris gitu. Kira-kira begitu. Terus itu dengan input keyboard dia pakai ini lagi scanner input nih. Scanner input, new scanner system in gitu. Nah, terus habis itu intinya begitu, sama aja. Nah, kita langsung ke namanya apa? Tes formatif 2 ya. Jadi tes formatif 2 itu kita langsung aja jawab. Kalau misalnya yang ini arraynya satu dimensi A berarti ya. Kalau yang ini ukuran dari array itu adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Jadi kolom baris gitu. Baris kolom gitu. Jadi 4, 3 B. Terus habis itu kalau misalnya data ini kita lihatnya di sini aja ya. Ini cuman indeksnya aja, indexingnya. Jadi kalau misalnya 11 berarti 1 berarti 2003 B. Nah, 2 dimensi bentuk umumnya 2 siku ya, kurung siku ya. Berarti B. Terus habis itu kesalahan dalam coding ini adalah dia ini ininya huruf besar ya, harusnya huruf kecil, in A, new in A gitu. Nah gitu, berarti huruf jawabannya B. Terus habis itu nomor 6, dia ini adalah string negara, pasti di sini ada kurung sikunya C. Terus habis itu keluaran dari coding tersebut, output ya keluaran tuh maksudnya ya. Nah ini kan pada urutan ketiga dari 5 data ya. Ketiga berarti pasti 1, 2, 3 Jepang, 0, 1, 2 Jepang, C berarti. Habis itu nomor 8. Nah ini ada Ceko, ada Australia, Jepang. Urutan kedua gampangnya gini aja. Ini walaupun ada rumus kayak gini, bukan rumus ya, kode kayak gini, intinya yang keluar tuh bakal yang kedua gitu. Karena ditulisnya yang kedua ya. Ini kan bakal kalau dengan sampai habis ini kodenya, dia bakal keluar semuanya. Sedangkan kalau yang ditanya 2 berarti ya jawabannya Ceko gitu. B. Nah, dari titik di bawah ini ada apa nih yang kurang nih? Karena ini ada apa? Kurung kurawal yang besar. Terus habis itu yang besar nih, yang besar. Ada yang kecil. Nah, yang di sini ya, Canberra ini yang harusnya di baris kedua. Dia harusnya ada satu lagi kurung kurawal yang C berarti. Kurung buka ya. Terus habis itu ini kesalahannya apa? Nah, ini harusnya dua kurung siku
harusnya ditulis dengan setelahnya sama dengan 2 kurung siku juga. Jadi yang D jawabannya. Gitu. Kira-kira gitu dulu ya. Ini linked list nanti kita belajar untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sip. Kira-kira ada pertanyaan kah? Untuk saat ini nggak ada kak, cukup dipahami. Cukup dipahami lah ya. Aman ya. Oke, sip. Berarti nanti kita bisa belajar bareng lagi, nanti bisa diatur lagi jadwalnya. Oke. Nah, tak stop dulu.